Selamat siang, Bapak Ibu anggota DPR Provinsi Papua yang terhormat. Izinkan kami masyarakat adat dari suku Sentani 3 kampung Yahim. Hari ini kau gigi betul agak pedis, tapi onomi rimba itu dia makna dalam sekali. Halo, kita berapa jam di sini kak? Padahal cuma berapa menit saya diberi suara. Habis itu orang pulang mencari, tapi ke molo-molo ikan di danau. Hari ini kau gigi betul agak pedis, tapi onomi rimba itu dia makna dalam sekali. Halo, kita berapa jam di sini kak? Padahal cuma berapa menit saya diberi suara. Habis itu orang pulang mencari, tapi ke molo-molo ikan di danau. Lama saya dari sini. Sudah lama sekali. DPR. Ya, jadi saya melihat kasus ini ada pembiaran dan ada kesengajaan. Kalau saya bicara, berarti analisa saya kasus pidana dalam penerbitan sertifikat. Saya akan berikan edukasi kenapa saya tertarik untuk merasi. Pertama adalah perjuangan masyarakat adat memperjuangkan hak tanah ini semenjak tahun 1970-an, dan kami sudah terus balik. Dari orang-orang tua yang dulu sampai hari ini yang tua-tua adalah cucu yang tua hari ini, tapi terus cucu, betul? Dan ini cucu yang anak muda. Andaikan masyarakat adat tidak diberikan edukasi, mereka tidak akan tahu bagaimana warisan leluhur turun-temurun sampai di anak cucu, betul? Dan ketika negara berdiri dengan Undang-Undang Dasar 45, dan ketika ada Undang-Undang Hak Konstitusi Masyarakat Adat, ketika negara hadir menghargai masyarakat adat, berarti mereka pun dihargai karena negara sudah berikan undang-undang itu, betul? Masyarakat berhak menuntut. 2002 itulah yang keluarnya wakaf luasan, betul? Tapi setelah itu digabung ke dunia, akhirnya muncullah sertifikat tanpa ada mediasi. Ini masalah. Karena kita menganut asas aturan undang-undang zamannya transparansi informasi publik. Ini pelayanan publik, betul? Apalagi ada otsus, kita utamakan hak mereka untuk duduk bersama. Apa susahnya? Sedangkan kalau investor mau datang, bos posisi Pak Kepala DPR posisi asal di rumah, mari kita ke hotel dulu. Enak sudahnya satu, enak betul. Kalau bagian masyarakat ada saja, kita panas-panas dulu. Aduh, ada sabar kakak ada sibuk. Kakak sibuk di barat. Masalah itu. Itu realita pejabat kita hari ini. Lupa deh. Betul. Tujuh. Lupa itu ya, kita palang bandara saja. Palang besok. Palang saja. Besok kita palang bandara. Dewan Perwakilan Rakyat. Keluar. Oke. Palang bandara. Kebanyakan Kita kandang. Palang. Keluar. kawan, Pak awan. Kebanyakan hal kita yang masuk Papua itu lupa diri. Minta maaf, saya punya hak bicara. Sepakat? Kita tepuk tangan. Palang bandara. Dulu waktu masih karyawan biasa, Ale. Untuk saudara-saudara sekalian menyampaikan aspirasinya. Saat ini ingin saya sampaikan bahwa pimpinan Dewan ada melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik, sehingga sebagai anggota DPR Komisi 1 kita berkewajiban untuk menerima aspirasi saudara sekalian, untuk tidak mengurangi rasa kebersamaan kita di rumah rakyat ini. Kita menerima aspirasi sehingga kita nanti diarahkan oleh para staf, kita lewat samping, kita naik ke lantai 4 ruangan Komisi 1. Semua naik saja, terpapar. Tanah bandara ini saya hanya ingin berpesan. Kalau dari sisi adat memang saya bukan termasuk adat, tetapi kami berteman, berkeluarga, kami bisa membantu. Hanya pesan saya kepada Dewan terhormat pertama adalah
dari kasus ini kita akan bisa dapat edukasi, mendapat edukasi kasus dan trennya apa? Mafia tanah ada, sepakat? Dan kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yaitu DPR Provinsi yang minta. Harapan kami dari DPR Provinsi bisa memberikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya, yaitu bertemu dengan audiens dengan Dinas Perhubungan, kemudian dengan ATR BPN, Kakanwil ATR BPN, kemudian pihak-pihak yang terkait, karena status bandar udara itu adalah aset pemerintah Provinsi Papua. Sepakat? Yang selanjutnya, saya harap DPR Provinsi Papua yang membidangi mengenai aset pemerintah dengan kekuasaannya, dengan kapasitasnya, bisa mengidentifikasi rules atau budaya korup dalam penerbitan sertifikat palsu ini. Kenapa kami anggap sertifikat palsu? Karena pertama adalah tidak adanya kesepakatan bersama untuk mediasi. Dalam undang-undang agraria itu ada poin yang menyebutkan dalam penerbitan sertifikat tanah, ketika ada yang mengkomplain, ada aturan untuk memediasikan. Kalau di pihak kepolisian itu restoratif justice, mediasi untuk ingkrah bersama, gitu ya. Nah, proses ini coba dari kasus untuk landasan kita buat perbandingan dengan kasus peninggalan Belanda, yaitu tanah landut dan juga tanah Stadion Lukas Nmb. Status perbandingan aset ini, apa sih spesialnya bandar udara sampai harus dimainkan? Sedangkan semua adalah peninggalan dari Belanda. Di dalam aturan agraria tidak tertulis sama sekali bahwa upaya mengklaimnya negara terhadap makhluk adat itu berdasarkan Jesuit, karena Ibu Beatrix dan teman-teman sudah menerjemahkan aturan itu. Jadi pada intinya adalah Bapak Dewan, Pak Yossi, tolong ini menjadi pilot project. Mari kita bongkar kasus mafia tanah adat. Setuju? Itu. Terima kasih. Menyatakan bahwa ini dipegang, tidak ada. Tapi muncullah sertifikat. Oleh sebab itu kan harus melakukan aksi. Karena dalam strukturan bandara itu Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia. Ada tidak tahu di atas ada. Karena ada dulu baru Belanda itu data, Jepang, Amerika dan Belanda, baru Indonesia data. Tapi ini tidak ada, tidak pernah tahu. Ya, karena itu orang muncul sertifikat palsu, kami harus kejar. Posisi Anda di mana? Terima kasih. Baik. Kita bertanya sekali kepada Bapak sebagai kunci jawaban untuk kami di DPR Provinsi Papua di Tanah Papua. Hanya satu saja. Sebelum Jokowi turun, Bapak selesaikan clearing dalam jangka waktu ini. Kami tidak mau ada ganti presiden lain, pasti ide yang lain. Pertama sedikit saja, mungkin pertemuan ini dengan masyarakat bukan yang pertama dan terakhir. Ini yang utama untuk berikut, mungkin DPR bisa memediasi atau memfasilitasi untuk pihak-pihak terkait dipanggil dan kami diundang. Jadi seperti Perhubungan Provinsi, mungkin PT Angkasa Pura, atau yang ATR BPN Provinsi, dan juga mungkin PT Gubernur. Dan kami dari 4 kampung ada perwakilan untuk kita dipertemukan dan kita bicara, supaya jangan membuang waktu kita cepat kejar sampai misalnya di mana diselesaikan dan kita dapat jawaban kepastiannya seperti apa. Karena Jokowi sendiri menjanjikan itu kepada kami waktu dia baru terpilih menjadi presiden periode pertama, belum dilantik. Tolong itu dikawal sampai bisa Bapak dia bayar sendiri selesai jabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi Bapak? Ya. Kalau mereka tinggal nanti akan berapa hal seperti itu.
Betul, Bapak. Yang terakhir pokoknya, jika ada temuan laporan itu ketika sengaja dikeluarkan oleh oknum, ya kepala BPN sekali pecat saja, karena itu contoh buruk buat orang yang hidup di masyarakat. Setuju. Baik. Pertama-tama, Pak Sabuni, Wakil, Pak Soin, kita semua sebagai anggota dewan menghormati aspirasi, olehnya itu dalam pertengahan rapat pansus kita diinstruksikan untuk komunikasi, menerima aspirasi. Jadi saya diperintahkan untuk harus menerima aspirasi. Kebetulan di dalam rapat itu saya komunikasi sendiri, jadi tidak mengurangi rasa hormat untuk bisa kita bertemu, menerima aspirasi terkait dengan perjuangan dari Bapak, Mama, saudara sekalian untuk arah bandara yang cukup panjang dan melelahkan. Hari ini kembali lagi di rumah rakyat ini, mungkin saya kurang tahu ini penyampaian aspirasi yang keberapa. Dari sekian yang sudah pernah datang dari gedung lama sampai sekarang gedung baru. Dari data dokumen yang ada nanti diserahkan, intinya dari sebuah perjuangan penyampaian aspirasi ini adalah penyelesaian hak tanah atas bandara yang belum terselesaikan oleh pemerintah pusat. Itu status bandara itu kewenangannya itu ada di Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Sehingga terkait dengan penyampaian ini, dari aspirasi yang masuk, DPR akan menggunakan kekuatan kelembagaannya untuk mengundang seluruh stakeholder yang terlibat di dalam area bandara itu untuk bisa memberikan penjelasan. Bikin sertifikat ini kok pakai jawab barang. Kira-kira dia punya cerita singkat seperti itu. Ketika dia mempertahankan itu, maka kita akan uji kekuatan pembuatan sertifikat berdasarkan apa. Itu yang nanti kita uji. Dia bilang kalau surat Belanda, saya bilang kasih Belanda ya. Kita uji kekuatan dokumen yang dia gunakan untuk bisa mengklaim tanah itu sehingga bisa diterbitkan sertifikat. Kira-kira begitu. Sehingga itu kita dapat kejelasan siapa yang terlibat di dalam melakukan eksekusi pembuatan sertifikat. Saya kira di sini untuk sementara kita tidak terlalu menyalahkan yang lain-lain, tetapi bagaimana kita fokus siapa yang bisa sertifikatnya. Nanti disitulah letak kesalahan akan terjadi apabila sertifikat itu ada tanpa menggunakan proses yang benar. Kira-kira begitu. Sehingga aspirasi hari ini kita terima sebagai lembaga, dan aspirasi ini saya segera lanjutkan dan mohon petunjuk dari Pak Ketua DPR Papua. Dan didukung oleh seluruh fraksi yang ada dan komisi untuk kita tidak lanjuti di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita segera memanggil mitra. Di dalam rapat dengan mitra bisa kita kolektif, undang semua baru keputusannya dalam, termasuk rakyat kita ya, perwakilan. Yang ini saja yang Mama telah hadir untuk dengar kira-kira itu jelaskan. Kalau DPR tanya kepala dinas perhubungan seperti apa,
kepala BPM seperti apa, kepala bandara seperti apa. Nah, mereka bikin penjelasan sampai kita dapat punya jawabannya. Sertifikat ini jadi dari mana begitu? Kan tidak mungkin terjadi dari langit. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan penyampaian aspirasi di hari ini. Tadi kita masih rapat sebelum Pak Ketua izin, kita sudah serahkan, jadi supaya masyarakat tidak terlalu kena panas di luar. Ya, kalau kena panas ini jadi panas baik dan bisa panas juga bisa kalau lain ini. Jadi saya supaya kita bisa segera terima masyarakat dengan baik, mengurangi rasa hormat bahwa hari ini resmi pimpinan Dewan tahu Bapak dengan Ibu sudah segera datang ke DPR. Saya keluar tinggalkan rapat atas seizin ketua dan perintah ketua, sehingga itu jadi penting dalam sebuah proses kerja Dewan untuk bisa menerima aspirasi rakyat. Saya tidak bisa menjanjikan banyak. Kita tunggu, saya lapor pimpinan Dewan dengan pimpinan komisi untuk menjadwalkan pertemuan dengan stakeholder yang tadi kami sebutkan, yang terlibat langsung di dalam pengurusan penyelesaian tanah bandara. Ada kemungkinan ketika rapat itu selesai, kita bisa membilang uji petik, kita cek lapangan. Tanah mana yang kau bayar, tanah mana yang belum bayar. Betul. Luasnya sekian, ya sudah. Kita baru pakai GPS itu betul. Kira-kira begitu. Harapan saya seperti itu. Yang harus kita lakukan sehingga kadang-kadang kau bicara di sini berbeda, kita ke lapangan juga berbeda. Nah, ini yang coba clearkan pada saat pertemuan dengan seluruh mitra kita. Kebetulan kalau saya tidak salah, ini kepala BPN yang baru datang, baru dilantik kemarin. Ada gitu berita tuh. Ya. Ya, kan mudah-mudahan dengan ya semua akan berjalan komunikasi ini karena saya baru datang, jadi kita perkenalan toh dengan DPR. Saya ini tugas baru. Bos. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita sudahi. Mohon maaf. Itu hanya minum air putih. Makan kopi dan. Ya, silakan. Kami akan menserahkan dokumen untuk Dewan Terhormat bisa dipelajari sebagai bahan acuan. Kemudian yang nanti ada itu yang berikut, sesudah kami kembali dari sini, pasti saja ada mafia atau ada oknum-oknum tertentu akan datang untuk masuk lewat jendela atau itu pintu belakang untuk mengaku sebagai pemilik atau masuk sebagai provokasi begitu. Untuk tidak kami harapkan saat ini untuk tidak boleh layani, kecuali kami yang melakukan aksi hari ini. Bisa Bapak ambil salah satu dari kami nomornya untuk kontak. Dalam hal ini untuk undangan atau untuk pertemuan. Baik, Mama, terima kasih. Kalau saya tidak tahu yakin boleh. Iya. Baru ada yang mau apa ini ajak-ajak untuk kita berpikir lain, untuk orang siapa lain lagi yang bakal bicara. Terkecuali tidak berani yakin. Orang tidak tahu masalah. Begitu. Jadi kami pastikan bahwa yang kita lakukan komunikasi dan kita undang itu yang punya tempat. Itu aja.
Itu yang saya ingin tegaskan, maaf yang penyampaian ini benar. Kadang-kadang juga untuk masalah kita undang salah orang. Itu di apa itu tanah Penyudayung itu juga kepala sakit gitu. Untuk tolong diperlukan dengan mana itu bingung. Maksud dokumen yang kebetulan pembicaraan jadi segala sesuatu ada di dalam untuk tempat kamu di Sentani. Senyum. Baik, Bapak Senyum sampai. selaku pimpinan DPR Papua, Bapak Ketua Joni Bonwaro dan Ketua Komisi 1 Bapak Edris Tabuni, kami selaku anggota DPR Papua menerima aspirasi ini dengan baik dan sesuai dengan mekanisme DPR, kami akan melakukan tugas kita untuk mengundang seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penyelesaian tanah bandara Sentani Jayapura untuk dibicarakan dengan baik-baik sehingga setiap aktivitas di bandara maupun di luar bandara, di area Bandara Sentani Jayapura, rakyat juga bisa turut serta memberikan perlindungan dengan baik oleh karena ada komunikasi dengan baik kepada rakyatnya sebagai pemilik hak wilayah. Inilah yang kita harus lakukan sebagai pemerintah untuk melindungi seluruh segenap rakyat Indonesia yang berdiam di tanah Papua dalam rangka membangun kebersamaan untuk kejayaan rakyat kita. Terima kasih. Amin.